gitu. Ya, bisa saja kita mengerjakan soal, bahkan bukan Anda, saya sendiri pun kadang-kadang ketemu soal integral nih. Terus feeling saya, berdasarkan tips yang saya punya, saya pakai metode A. Pas dicoba metode A, gagal. Jangan langsung bilang bahwa itu salah soal. Itu belum tentu salah soal. Siapa tahu metode yang saya pilih itu tidak tepat. Sehingga kadang-kadang saya harus mencoba metode yang lain. Jadi, nggak aneh kalau suatu saat kita ketemu trial and error. Trial terus error, coba lagi aja metode yang lain. Ada nggak, Bu, soal integral yang nggak bisa dikerjain? Ada. Integral E pangkat X kuadrat. Nggak bisa dikerjain secara langsung. Harus pakai apa? Aproksimasi. Aproksimasinya apa? Belakangan, nanti skip dulu. Anda belum belajar deret, dan seterusnya. Ada banyak metode untuk aproksimasi. Dan hanya sedikit saja yang diajarkan di mata kuliah kalkulus ini. Ya, sehingga kalau soal integral, biasanya saya tidak berani memberikan otodidak langsung. Kalau kayak turunan, ayo siapa menyumbang soal, gitu kan ya. Soal apa aja saya terima. Kenapa? Karena semua soal yang Anda bikin pasti punya turunan. Tapi kalau integral belum tentu. Jadi saya nggak berani ngasih soal otodidak bikin sendiri saya terus belum dikerjain, enggak. Kalaupun biasanya saya mengambil dari buku. Kalaupun dari buku, walaupun saya belum ngerjain nih, saya pede-pede aja. Karena pikiran saya kalau dari buku pasti ada jawabannya. Gitu. Jadi saya ambilnya random dari buku. Saya nggak bikin soal sendiri. Ya, walaupun saya belum tahu jawabannya apa. Oke, dia ngechat sebentar. Oh ya, boleh. Metode substitusi. Kelewatan. Oh, metode substitusi kayaknya kita belum belajar deh, Hans. Tadi yang di atas itu, ini baru teorema fundamental kalkulus. Kita belum belajar metode substitusi. Ini baru mau masuk. Sudah belum, Hans? Sudah, Hans? Yang atas ini udah dilihat? Oke, sudah ya. Kita scroll ke bawah ya. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Nah, metode substitusi dipakainya buat apa? Jadi, tipsnya adalah biasanya digunakan untuk yang integrannya berupa fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Yang FOG, dan seterusnya ya. Jadi kalau saya punya bentuknya, integralnya itu bisa saya tulis sebagai fungsi F, komposisi fungsi G. X, dx. Ya, jadi ada fungsi G yang diinputkan ke dalam fungsi F. Apakah mudah, Bu, nanti melihatnya? Ya, kadang mudah, kadang enggak. Gitu ya. Tips memang tips, tapi diperlukan banyak latihan, diperlukan analisa yang lebih jauh supaya Anda terbiasa. Semakin banyak Anda ngerjain soal latihan, Anda semakin bisa melihat itu jadi kayak peramal gitu ya, ngeliat soal langsung, oh ya, pakai metode mana gitu ya. Mungkin kalau sekarang Anda akan mudah memahami karena gini, saya ngajarin pakai metode substitusi. Jadi ketika ngerjain soal ya udah pakai metode substitusi. Terus saya pindah ke metode 2, oh ya udah berarti Ibu ngerjain pakai metode 2 dan seterusnya. Ya, tapi ketika saya sudah mengajarkan semua metode, terus saya kasih PR, kasih tugas nih misalnya, kan harus terawang sendiri. Belum tentu soalnya ngasih tahu, kerjakan integral berikut dengan metode A, metode B, belum tentu. Ya, ngomong-ngomong ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita libur lebaran, jadi nanti saya pasti akan kasih PR. Ya, supaya nanti pas habis liburan nggak terlalu ngeblank banget gitu ya. Tapi deadline-nya nggak seminggu. Deadline-nya nanti aja buat pas kita mau kuliah lagi ya. Hari pertama kuliah kalkulus setelah libur lebaran. Oke. Nah, ketika saya punya integral f gx dx, maka yang perlu Anda lakukan adalah memisahkan. Namanya metode substitusi itu adalah pemisahan kita disubstitusikan ke dalam integral. Gitu ya. Jadi metodenya adalah misalkan U adalah fungsi gx. Gitu. Sehingga kalau U-nya fungsi gx, maka saya akan punya bahwa kalau U adalah fungsi gx, maka U juga fungsi x. Sehingga U bisa turunkan terhadap dx. Ya, du per dx-nya apa? Du per dx-nya akan sama dengan g aksen x. Gitu. Sehingga ketika saya punya fungsi komposisi seperti ini akan menjadi integral f dari U, kemudian ininya dx ya, dx-nya berubah menjadi du per g aksen x.
Nah, gitu. Ya memang kalau sepintas di sini tuh kayak ada, ini fungsinya U, ini DU, tapi kok masih ada G aksen X ya, Bu? Nah, maka saya tambahkan catatan. Notnya, metode ini berhasil jika ruas kanan tuh yang ini ya, saya kasih warna merah deh. Jika ruas kanan hanya tergantung pada U saja. Pokoknya kalian kayak harus berpikir sedemikian rupa supaya nanti di sana itu nggak ada lagi yang namanya ada XX-nya. Memang kalau dari rumus nggak akan kelihatan, ya karena ini masih ada X-nya. Tapi dalam prakteknya nanti ketika berhasil, kita upayakan supaya setelah kita substitusikan, kenapa dibilang substitusi? Karena GX-nya, U-nya disubstitusikan ke GX. Jadi ini adalah UFU. Nah, siang ruas kanan ini setelah kita ganti dengan U, semua variabelnya semua variabelnya itu harus U. Jangan ada lagi sisa-sisa X. Semua. Ketika semua berganti dengan U, maka bisa berhasil. Kalau masih ada X-nya, gagal. Ya. Apakah mungkin, Bu, kalau sudah bergantung pada U semua, ternyata masih gagal? Mungkin. Mungkin aja. Kan saya bilang tadi tips hanya almost aja. Ya, bisa ada yang gagal. Kalau gagal, cari metode lain. Oke, sekarang kita contoh nih. Contohnya ini saya ambil dari buku ya. Nah, kalau integral saya biasanya selalu ambil dari buku. Nggak berani bikin soal sendiri kalau belum ngerjain. Kalau dari buku pun saya belum pernah ngerjain sih. Sebenarnya nggak tahu maksudnya yang pernah dikerjain yang mana ya. Karena saya nggak pernah nyatet juga kerjaan saya yang mana yang udah pernah dikerjain gitu ya. Oke. Sekarang contohnya. Contoh. Kalau tetap aja saya harus bikin integralnya ya. Jadi saya akan tetap bikin ini adalah integral. Nggak muncul ya. Integral dari siapa? X sin akar dari X kuadrat plus 4 plus 4. Ya. Nah, kalau untuk yang basic integralnya saya anggap kalian udah banyak yang bisa ya, udah pada mayoritas bisa. Maksudnya gini loh, ini saya langsung ke metode substitusi. Kalau misalnya seandainya, ini saya skip dulu deh metode ini contohnya ya. Kalau misalnya saya jadi keingetan sesuatu. Kalau misalnya saya bikin gini, integral, itu ya, dari siapa misalnya? Dari X kuadrat minus, misalnya sin X dulu, sin 2X-nya belum belajar, anggap kalian belum belajar ya. Terus saya tambah 1/2, kemudian akar X. Itu misalnya. Ya, ini pakai kurung. Ini kan udah bisa kan? Coba saya pengen tahu. Ini saya nggak ajarkan lebih detail, tidak ajarkan secara banyak example-nya untuk contoh-contoh soal yang seperti ini ya. Karena saya bilang ini basic kan, harus sudah tahu. Coba jadi apa ini? Integralnya, integral X kuadrat apa? Saya pengen tahu dulu. Baru inget nih. Ada yang tahu integral X kuadrat? Jadi apa? 1/3 X pangkat 1/3 X pangkat 3. Ya, betul. 1/3 X pangkat 3. Integral sin X tadi udah ada di atas ya. Jadi saya punya plus cos X. Gitu ya. Nah, maksudnya gini. Ya, terus ini, oh sorry. Ya, ini minus cos jadi minus ini, betul ya. Kemudian setengah akar X jadi apa, teman-teman? Kalau Anda bingung dengan setengah akar X, X-nya boleh diubah jadi pangkat setengah. Oke, ada yang ngechat. Oh, yang tadi. Oke. Akar X, kalau diintegralkan jadi apa? Setengahnya biarkan dulu ya. Setengahnya biarkan dulu. Akar X kalau diintegralkan jadi apa? Pertama, X-nya pangkatnya bertambah 1. Jadi apa, teman-teman? X. X pangkat? 3/2 bukan? 3/2. Betul. Iya, 3/2 betul sekali. Jangan lupa depannya dikalikan dengan 2/3. 2/3. Jadi otomatis total akan menjadi 1/3.
Ya, nah kalau kalian lihat di sini, setengahnya ini tadi saya tulis belakangan, maksudnya saya tulis duluan setengah tadi ya sebelum dikalikan dengan 2/3, karena kita juga punya kalau, saya tambahkan ya, jika suatu konstanta, jika suatu integral dari C, suatu konstanta dikalikan fungsi fx dx, sama dengan adalah konstanta integral dari fx. Maaf ya teman-teman, kadang saya suka lupa untuk ngajarin yang basic-basicnya gini. Jadi kadang-kadang kelewat setelah metode substitusi baru jangan, oh iya saya belum ngajarin ini. Oke, jadi ini ya, ini basicnya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Lanjutnya ke sini ya. Saya takut aja kalian shock gitu, shock kaget langsung tiba-tiba, waduh belum apa-apa integralnya udah kayak begini gitu ya. Nah ini anggapan saya, hal-hal integral yang seperti ini, tolong banyak latihan di rumah. Jangan lupa plus C, banyak latihan di rumah, karena saya akan menganggap bahwa kalian sudah pintar-pintar untuk yang ininya. Ya, kalaupun belum pintar-pintar banget, silahkan direview kembali materi SMA, cari aja di Google juga banyak basic integral. Ya, nah sekarang kita lanjut. Walaupun sebetulnya metode substitusi juga kayaknya udah pernah di sekolah ya dulu ya. Tapi kalau yang metode-metode seperti ini penting diulang kembali. Nah, saya punya integral x sin bla bla bla. Tipsnya tadi adalah digunakan untuk yang integralnya berupa fungsi komposisi. Dan yang dimisalkan sebagai U biasanya adalah fungsi-fungsi yang terletak di dalam fungsi lain. Kalau di sini, fungsi G menjadi inputan untuk fungsi F. Jadi G-nya ini yang saya misalkan. Nah, kira-kira kalau kalian ketemu X sin akar bla bla bla, kira-kira fungsi apa nih yang diinputkan ke dalam fungsi lain? Ada yang tahu? Akar X kuadrat plus 4. Iya, betul sekali. Nah, jadi pertama, ada saja yang bisa berpikir bahwa X kuadrat plus 4-nya yang menjadi bagian yang masuk ke fungsi lain. Ke fungsi mana? Ke fungsi akar. Gitu. Ya, kemudian di sininya ada sin lagi. Wah, ada banyak nih fungsi dalam fungsi lainnya. Pertama, ada X kuadrat plus 4 dimasukin ke akar. Habis gitu, ada akar inputkan ke sin. Siapa yang punya ide? Kira-kira dimisalkan apa nih kalau gitu? Ada yang tahu U-nya dimisalkan apa? Saya punya analisa sendiri, tapi kalau teman tadi menyebut adalah, sebentar ada yang ngecat, kita baca dulu. Akar X kuadrat per 4. Ya, Luis. Betul, yang kita misalkan adalah akar X kuadrat per 4. Tapi, Luis, walaupun kita punya pemisahan akar X kuadrat plus 4, pemikiran Luis persis sama dengan saya ingin kita mencoba errornya dulu ya, trial and error dulu. Apa yang terjadi, maksud saya gini, apa yang terjadi ketika Anda memisalkan U-nya adalah X kuadrat plus 4? Karena bisa aja ide Anda berpikir sekarang dengan sebelumnya beda. Antara teman yang satu dengan teman yang beda. Kita coba aja ya kalau U-nya adalah X kuadrat plus 4. Saya juga belum tahu apakah ini akan berhasil atau enggak kalau pakai X kuadrat plus 4. Karena saya sendiri sama dengan Luis, berpikirnya adalah akar. Ketika U adalah X kuadrat per 4, maka DU per DX akan sama dengan 2X. Oke, sehingga ini akan saya bikin menjadi X sin U juga ya. Ini U juga. Gitu. DX-nya diganti dengan DU per 2X. Lalu lupa. Gitu. Ya, pertama, saya bisa mencoret X. Saya nggak akan hapus, karena kalau dihapus takutnya dia nanya X-nya kemana. Jadi saya akan coret. Seperti ini. Lalu setengah bisa saya keluarkan. Itu. Sehingga saya punya nanti, ini saya copy dulu deh ya. Ini saya hapus. Ini jadi DU doang. Gitu. Ya. Nah, sin akar U dibagi akar U. Ada yang tahu ini integral jadi apa? Sin akar U dibagi akar U. Nah, teman-teman ternyata kalau seperti ini, akar U yang di bawah nggak bisa dikeluarkan.
Terus belum lagi kita nggak tahu sin akar U ini diintegralnya terhadap DU apa. Yang kita tahu adalah sin X. Ini jangan-jangan ada substitusi di dalam substitusi lain lagi. Jadi saya harus misalin lagi nih. Misalkan apa? Misalkan P sama dengan akar U. P sama dengan akar U. Nulis apa ini? Ini udah kelamaan nggak ngajar ya. Ngaruh juga ternyata. Saya mau nulis SQRTU. Oke, P akar U. Ulangi hal yang sama sampai dapat DP per DU, diganti DU-nya dengan DP, dan seterusnya, ini akan dapat juga. Ya, akan dapat juga. Tapi ribetnya karena langsung misalkan 2 kali. Ya, habis dapat P, ntar balikan ke U, habis dari U, balikan lagi ke X. Gitu, ya. Nah, jadi, saya akan pindah. Saya akan pindah dengan mengerjakan yang sama dengan Louis. Yaitu, saya misalkan berarti U-nya adalah akar dari X kuadrat plus 4. Gitu. Ya. Kalau gitu, berarti ada yang tahu nggak hasil DU per DX-nya? DU per DX akan sama dengan, berapa ini? Ayo derivatifnya. Ini saya sekarang mau bilang nih. Materi ujian UAS adalah materi setelah UTS. Tapi jangan ada yang bilang saya bohong. Maksudnya gini, limit dan turunan itu adalah materi UTS. Tapi jangan lupakan limit, jangan lupakan turunan. Kenapa? Karena walaupun di UAS kita cuma bahas integral, ternyata integral bawa-bawa turunan. Nanti Anda belajar deret. Ternyata deret itu bawa-bawa si limit. Jadi bohong kalau saya bilang materi setelah UTS. Secara materi memang setelah UTS, tapi tools-nya, jadi kalau kemarin limit sama turunan dijadikan materi untuk UTS, kalau sekarang bukan materi untuk UAS, tapi jadikan tools. Anda belajar tambah kurang kali bagi di SD. Tapi apakah berarti Anda melupakan tambah kurang kali bagi? Tidak. Karena kalau tambah kurang kali bagi di SD adalah sebagai materinya, kalau di SMP, SMA, dan kuliah, tambah kurang kali bagi adalah tools. Bedakan antara tools dengan materi. Ya, jadi kalaupun saya bilang materi UAS adalah setelah UTS, tetap turunan dan limit akan menjadi tools. Jadi sama aja dengan semuanya dibawa. Ya, turunannya apa nih? X kuadrat plus 4 diakarin. Boleh, kalau Anda pusing, boleh Anda bikin jadi X kuadrat plus 4 pangkat setengah. Gitu. Sehingga ketika DU per X jadi apa? Setengah. Yuk, siapa yang mau coba? Pangkat berapa nih? Ingat chain rule. Ketika saya menjelaskan pakai buka, bungkus kado, bungkus terluas segala macam. Ayo, mana suaranya? Dikali 2X. Belum. Pangkatnya dulu berapa? Oh, setengah. Pangkat, setengah. yakin setengah? Hah? Min setengah. Pangkat Min min setengah. Betul sekali. Pangkat min setengah. Ya. Terus temannya tadi betul. Dikalikan 2X. Dari mana 2X? Turunan dari X kuadrat. Ini boleh saya sederhanakan menjadi X dibagi akar dari siapa? X kuadrat plus 4. 4-nya saling nggak ke bawah ya. Nah, gitu. Sehingga ketika saya mengerjakan ini, akan menjadi integral. Ada juga orang yang penulisannya beda sama saya ya. Kalau saya seringnya tulis gini lagi aja. X sin U. Ada yang nulisnya beda, saya lupa. Tapi kalau saya melihat ada di antara kalian nulis begitu, itu benar dan saya nggak masalah dengan tulisan seperti itu ya. Cuman kalau saya terbiasa dengan seperti ini. U, kemudian ini dx, maka dx-nya akan berubah menjadi du dibagi ini semua. Ya, jadi du, oke. Terus yang ininya adalah jadinya akar X
Kenapa? Ini di copy aja. Ini dibagi dengan X. Kalian tahu dapat ini dari mana? Ini dari mana ini? Dari sini ya. Karena dx-nya adalah dx yang bawah itu adalah du dibagi ini semua. Kalau dibagikan berarti dibalik tukar. Ini pertama ini X. Ini juga X. Jadi saya coret. Lagi. Ini sama dengan apa sih teman-teman? Kan harus dalam U semua. Kalau ini DU, maka harus U semua. Nggak boleh ada X. Ini apa teman-teman? Yuk silahkan lihat dengan jeli. Sama nggak dengan ini? Sama nggak? Sama. Sama. Sama, Bu. Jadi boleh saya coret. Ya. Maka cuma bersisa sin U DU. Integral sin U. Min. Cos U. Plus C. Tapi kalau kalian menjawab seperti ini, beneran nggak? Enggak. Belum dapat nilai sempurna. Kalau seandainya ini multiple choice, Anda nggak akan pernah ketemu jawaban seperti ini. Kenapa? Soal kita X kok. Kalau soal kita X, bagaimana mungkin jawaban dalam U? Belum tentu semua orang memilih U. Saya nggak suka huruf U, karena tulisan U saya jelek. Saya suka P, saya suka S, saya suka M. Boleh-boleh aja. Ya, maka kita harus mengembalikan ke variabel semula. Variabel semula X, biarkan tetap X. Maka kita punya min cos U kita adalah ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya silahkan. Sambil dilihat, coba kerjain yang ini. Oke. Coba yang ini. Ini example lagi. Sambil kalian lihat yang atas, dicoba ini ya. Saya mau ngapain? Salah. Oke. Ada yang mau coba ini langsung? Yang mau saya tulis ini? Kira-kira dimisalkan apa? X kuadrat dalam kurung X pangkat 3. Kalau saya tipsnya secara bahasa manusia gitu ya, nggak akan ada di buku manapun. Kalau pakai metode substitusi itu, pilihlah fungsi yang paling ribet yang ada di dalam fungsi lain. Kira-kira kalau ini yang dimisalkan apa? Ada yang tahu nggak? X pangkat 3 plus 5 pangkat 9. Betul sekali. Oh, pangkatnya jangan ikut. Kalau pangkatnya ikut, maka integralnya seolah-olah perkalian antara X kuadrat dengan ini semua. Gitu. Kalau substitusi adalah fungsinya harus ada di dalam fungsi lain. Jadi ini X pangkat 3 plus 5 terletak di dalam fungsi yang pangkat 9. Jadi pangkat 9-nya nggak ikut. Ya, itu. Jadi yang dimisalkan adalah U sama dengan X pangkat 3 plus 5. Ya, sehingga kita punya apa? Kita punya DU per DX-nya akan sama dengan 3X kuadrat. Sehingga ini akan menjadi itu X kuadrat U pangkat 9. DU-nya diganti dengan 3. Ya, 3. Salah bukan DU. Pantas saya sambil salah. Ini DX ya. DX. Jadi maksud saya DX-nya apa? DX-nya adalah DU per 3X kuadrat. Ya udah, enggak, saya salah. Gitu. Ini boleh saya coret. Ini boleh saya coret. Nah, integral U pangkat 9. Pikirkan nanti derivatifnya. Fungsi apa yang kalau diturunkan menjadi U pangkat 9? Maka akan menjadi 1/10. U pangkat 10. 10. Plus C. Kalau dikasih batas, ya udah tinggal dihitung aja ya. Sama dengan kembalikan ke variabel semula. U Anda memisahkan adalah ini. Jangan cari U yang lain ya. Dah.
Oh, itu bukannya ada sepertiga ya? Mana? Wait. Sepertiga. Di bawah DU DU, per Bu. 3. Oh iya, betul. Ketinggalan nih. Oke, betul, per 3. Jadi ini harusnya 30 ya. Ah, thank you sudah diingatkan. Betul sekali, betul. Ya, betul. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan koreksi lagi kalau ada yang salah ya. Bisa ya? Oke, kalau gitu coba kan kerjakan yang ini dulu. Ya. Contoh yang ini siapa yang mau coba? Coba selingan ya sebelum contoh yang itu. Kenapa sebabnya kalau ada yang tanya tuh kadang-kadang ada yang tanya ya kita udah belajar integral terlalu jauh, tiba-tiba ada yang tanya, kenapa sin 2? Kenapa integral? Kenapa sin 2x dari dx itu sama dengan kenapa jadinya setengah min, di sini min, cos 2x. Karena kan bingung. Kalian cuma bilang bahwa integral dari sin 2x adalah min cos 2x. Tanpa ada tanpa ada embel-embel setengahnya. Sering banget nih, kalau udah ke belakang, udah kebanyakan ngomongin integral, ngerjain soal integral, udah ke aplikasi, udah hitung volume, udah hitung ke area, tiba-tiba banyak yang bingung. Dari mana, Bu, integral sin 2x adalah setengah cos 2x? Ini sebetulnya awal dari substitusi. Ya, memang mungkin kalau Anda yang udah lancar, yang integralnya udah molotok di luar kepala, saya pun kadang-kadang ya langsung aja setengah cos 2x min setengah cos 2x. Tapi mungkin untuk beberapa anak masih kebingungan, kok bisa sih muncul setengah gitu ya? Karena awalnya dari substitusi. Pertama, misalkan U-nya adalah 2x, gitu. Ya, sehingga kita punya DU per 2x-nya adalah 2. Gitu. Sehingga pada saat ini kita punya integral dari sin U. Sin U, kemudian di sininya sin U, kemudian dx ya. Dx-nya adalah DU per 2. Makanya kenapa ada setengah, setengahnya keluarin jadi muncul min setengah. Itu hal-hal kecil yang seringkali kalian tuh nantinya banyak nanya ke saya, Ibu kenapa ya? Itu salah, Bu. Yang sin 2x-nya nggak kayak gitu, Bu. Setengahnya kok tiba-tiba muncul. Apakah nanti kalian harus pakai cara seperti ini? Enggak. Untuk yang sudah melotok di luar kepala, ya silahkan aja mau langsung nggak apa-apa. Ya, ini buat Anda yang masih belum, aduh dari mana gitu ya terpaksa pakai substitusi. Yuk, contoh yang ini gimana? Sebelum saya berlanjut ke contoh soal yang lain, pakai metode lain. Oh, harus pindah ke bawah ternyata. Yuk, siapa mau coba ini? Nah, pas ini ada batasnya ya. Tapi sebelum kita pakai batas, kita bikin aja dulu untuk apa namanya integral tanpa batasnya dulu ya. Integral dari x cos pangkat 3, oke. Cos pangkat 3 dari x kuadrat, kemudian sin x kuadrat. Mana yang mau Anda misalkan? Siapa yang punya ide? X kuadrat kah? Ya, kalau saya dapatnya sin x kuadrat. Tapi kalau Anda mau x kuadrat nggak apa-apa. Kita pakai apapun pendapat Anda saya tampung, dan itu saya nggak salah. Nggak salah karena mungkin kita bisa pakai 2 kali substitusi ya. Saya akan ajarkan 2. Satu pakai teman Anda, satu pakai saya sendiri. X kuadrat. Ini sama dengan U. Lupaan tulis, nggak apa-apa, kebalik ya. Maka saya punya DU per DX adalah 2X. Oke? Sehingga ini akan menjadi X, kemudian cos pangkat 3 U, kemudian sin U. Kemudian ini diganti dx. Dx-nya adalah du.
per 2X. Selalu lupa. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Ini X-nya dicoret. Oh, ini bisa nih ternyata langsung. Ya, Anda pakai cara saya juga bisa. Oke, jadi apa nih? Oh, bisa itu kalau Anda bisa langsung melihat ya. Kalau nggak bisa langsung melihat, terpaksa pakai substitusi lagi. Pertama, saya keluarkan setengah. Terus, integral dari cos pangkat 3U sin U. DU. Kalau saya bisa langsung dapat setengah cos pangkat 3, integralnya adalah 1/4 1/4 cos pangkat 4 begini. Cos pangkat 4U. Dan ini minus. Ada yang tahu nggak kenapa saya bisa muncul seperti ini? Nah, mungkin banyak yang bingung. Kenapa jadi muncul cos pangkat 4U? Sin U-nya dapat dari mana? Ini banyak kalau yang ngerjainnya gini. Bukan. Maksud saya pengen tahu dulu, adakah di sini yang bisa tahu kenapa saya bisa dapat seperti ini? Kenapa ada di X-nya lagi? Ini nggak ada ya. U-nya belum saya kembalikan. Nanti dulu. Tenang. Ada yang tahu kenapa? Karena sebetulnya ini pakai substitusi ulang. Ya, ini kan jadi jawabannya adalah minus 1/8 cos pangkat 4U ya, plus C. Tapi saya belum kembalikan U-nya. Tapi saya pengen kalian tahu, kalau kalian sudah bisa, bukan menebak sih ya, karena mungkin sering ngerjain soal. Kalau sering ngerjain soal, ini akan otomatis tahu hasilnya adalah 1/4 cos pangkat 4U, jangan lupa dikali negatif. Tapi seandainya nggak tahu, makanya pakai substitusi 2 kali. Yaitu, kali ini saya akan jelaskan full. P sama dengan cos U. Maka DP per DU akan sama dengan min sin U. Ya, sehingga ketika mengerjakan ini, itu integral cos pangkat 3U sin U DU itu akan kalian bikin menjadi P pangkat 3 gitu ya, P pangkat 3. Kemudian tetap ada sin U dan DU diganti dengan DP per min sin U. Gitu. Sehingga kalian dapat ini dicoret. Dan ini. Negatif P pangkat 3 akan menjadi negatif 1/4 P pangkat 3. Integralnya udah nggak ada. Ya, sorry. Ini jadinya adalah min 1/4 P pangkat 4. Tadi saya salah. Nah, P-nya apa? P-nya itu adalah cos U. Jadi ini sama dengan min 1/4 cos pangkat 4U. Makanya kenapa saya dapat di sini min 1/4 cos pangkat 4U. Udah, U-nya tinggal diganti. Ya, U-nya tinggal diganti dengan, saya copy aja, saya pindah, U-nya diganti dengan X kuadrat. Nah, jadi ada dua kali metode substitusi. Gitu ya, ini example, ini cara satu kali ya, gitu ya. Ya udah, terus gampang dapetinnya gampang belakangan ya. Nah, sekarang saya mau kerjain soal yang sama, ini juga, tapi saya pemisahannya mau beda sama Anda. Ini cara 2. Ya, cara 2. Biar agak jauh. Saya belum masukin batas ya. Kalau cara yang kedua, yang saya misalkan adalah U sama dengan sin X kuadrat. Sehingga
saya punya DU per DX akan sama dengan pakai aturan rantai. Turunan sin adalah cos. Turunan X kuadrat adalah 2X. Sehingga pada saat saya mengerjakan integral, yang muncul adalah X, kemudian cos pangkat 3 X kuadrat dikali U. Bentar, saya salah memisahkan. Sorry. Ini bukan U yang bukan sin yang saya misahkan, cos. Ya, bentar, ulangi dulu. Hapus dulu. Yang saya misahkan U-nya adalah cos. Kenapa saya memilih cos? Karena cos X kuadrat ini terletak di dalam fungsi pangkat 3. Ya, yang terletak di dalam pangkat 3 ini adalah fungsi cos X kuadrat. Makanya saya misahkan adalah cos X kuadrat. DU per DX-nya adalah, turunan cos adalah min sin. Ya, jadi ini minus, ini sin. Sin tetap pakai aturan rantai sin X kuadrat, baru kita turunkan X kuadratnya jadi 2X. Ya, turunan cos adalah min sin. Nah, jadi yang di sini saya punya adalah U pangkat 3. Sin X kuadratnya tetap dulu, sin X kuadrat. Kemudian DX, DX-nya adalah, lihat dari sini. Ya, DX-nya dilihat dari out. Nah, ya DX-nya adalah DU dibagi minus 2X sin X kuadrat. Pertama, ini saya coret dengan ini. Yang kedua, saya coret X dengan X. Dicoret. Sisa min setengah ya. Jadi kita punya minus 1/2 kemudian integral dari U pangkat 3. DU. Udah. Integral U pangkat 3 1/4 U pangkat 4. Jadi sama aja jawabannya. Pangkat 4 plus C. U-nya beda. U saya adalah ini. Sehingga, ini harusnya gini. Ini adalah min 1/8. Itu ya. U-nya adalah cos pangkat 4 X kuadrat. Nah, gitu ya. Plus C. Lihat deh. Sama aja kan dengan ini. Mana nih? Nih. Min 1/8 cos pangkat 4 X kuadrat. Tuh, sama. Jadi pakai dua-duanya ya boleh-boleh aja. Walaupun sama-sama pakai metode substitusi, pemilihan kita tuh bisa beda. Saya memilih apa, kalian memilih apa. Gitu. Ya. Nggak usah ngedown duluan lihat integral. Tabrak aja dulu. Kalau nggak bisa, baru ganti metode. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut. Yang pakai substitusi yang pakai P itu min 1/4 ya, bukan min 1/8. Mana? Yang... Hati-hati. Ini kan ini bukan 3 metode ya. Ini itu 1 metode loh. Iya. Yang pakai P itu hasilnya kok min 1/4, maksudnya enggak kok. Karena ini P pangkat 3. Kalau P pangkat 3 diintegral jadi apa? Min 1/4 kan? Iya, tapi ini enggak sama-sama, enggak jadi min 1/8. Lihat dulu. Anda menganggap ini sama ini beda cara atau dalam satu cara yang sama? Itu dulu. Coba saya tanya. Menurutmu, ini cara yang berbeda atau terletak dalam satu cara yang sama? Satu cara. Sekarang saya tanya. Min 1/4 P pangkat 4 itu untuk siapa? Untuk ini doang kan? Iya. Pakai biru. Artinya hanya untuk ini aja kan? Betul? Oh, iya. Oke, bisa ya? Iya. Oke, sip. Teman-teman yang lain silahkan jika ada yang mau bertanya.
Jadi yang dilihat jawabannya bukan yang ini ya, tapi yang ini. Oke? Ini tuh hanya suatu tahapan. Tahapan untuk menyelesaikan yang atas. Jawaban akhir pakai cara pertama tetap sama ini juga. Silakan ada pertanyaan lain. Sebelum kita lanjut nih ke metode yang lain. Oke, skip ya. Berarti kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan boleh ya. Oke, sekarang mau pakai cara 1 ataupun cara 2, misalnya kita mau mengerjakan ini. Ya, oke. Sebetulnya untuk kedepannya nanti saya lebih banyak menjelaskan contoh tanpa batas. Karena saya mikirnya kalau udah pakai batas tuh mudah ya. Tinggal diinputkan angka batasnya aja. Yang kesulitan utama yang sering kali ditemui oleh mahasiswa adalah bagaimana mengintegralkannya. Kalau masalah pakai batas, tinggal masalah ngitung batasnya aja, cuma ketelitian, gitu ya. Oke, jadi saya hanya akan bahas jarang banget pakai batas. Ini, baik pakai cara 1 ataupun cara 2 sama, tapi ini, aduh kalau udah jadi integralnya kayaknya nggak bisa deh pakai batas ya. Terpaksa dibikin dari 0 sampai 1 untuk ini ya. Teman-teman? Ya, sudah? Ada yang udah belum? Ada yang udah dapat? Copy ya. Dx, tadi kita dapat hasilnya adalah, ini pakai teorema fundamental kalkulus yang kedua. Perhatikan yang kedua mana sih? Ini ya, jadi integral A sampai B, hasil integralnya apa? Inputkan batas atas dikurangi dengan yang batas bawah. Jadi ini sama dengan jawaban kita ini ya. Nah, kalau misalnya pakai batas, kita sebetulnya nggak perlu pakai C. Kedepannya saya nggak akan pakai C lagi kalau pakai batas, tapi karena saya keperluan saya untuk menjelaskan, saya akan tunjukkan pada Anda ya. Saya akan tunjukkan pada Anda untuk pakai C dulu. Karena nanti sebetulnya nggak perlu pakai C lagi. Ya, ini 0 sampai ke 1. Pertama, inputkan X-nya 1. Ketika diinputkan X-nya 1, maka kita punya min 1/8 cos 1 plus C. Dikurangi, itu baru untuk yang 1. Sekarang yang 0, ya. Min 1/8 cos 0 plus C. Apa yang terjadi dengan C? Ketika saya inputkan 1, ketika saya inputkan 0, ada C minus dengan C. Apapun bentuknya, ketika saya punya plus C, yang batas atas tetap C, batas bawah tetap C. Itu sebabnya kenapa nggak perlu lagi menuliskan C, karena dia akan otomatis hilang. Gitu. Jadi kalau batasnya kalau integralnya pakai batas atau definite integral, ya definite integral itu nggak usah tulis C-nya. Bu, cos 1 berapa sih? Itu kan bukan sudut istimewa ya. Anda nggak perlu kalkulator. Ujian online ataupun onsite kalian tidak butuh kalkulator. Orang matematika itu nggak bikin Anda pusing kok. Ya, kalau bukan sudut istimewa, nggak akan pernah disuruh cari. Biarkan saja tetap dalam bentuk cos 1. Ya, cos 0 berapa? Cos 0. Nah, kalau cos 0 cari harus tahu sudut istimewa ya. Plus 1/8. Selesai. Ada pertanyaan? Mau ingat, saya mau tanya nih. Ini saya mau tanya hasilnya apa? Terus ada lagi integral. Oh, salah. Integral dari A sampai B 0 dx. Saya mau tanya, yang atas hasilnya apa, yang bawah hasilnya apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ada yang jawab nih.
Atas C, bawah 0. Betul, Luis. Yang atas C, bawah 0. Nah, sedangkan biasanya mayoritas itu pukul rata. Pokoknya integral 0, mau dia punya batas ataupun enggak, hasilnya 0. Padahal beda. Yang ini, yang atas, hasilnya adalah C, suatu konstanta. Yang bawah, pada saat, ini sebetulnya hasilnya C, dihitung di, gini kan sebetulnya, C, dihitung di A sampai B. Jadi pada saat B nilainya adalah C, pada saat A nilainya adalah C, sama dengan 0. Itu betul kata Louis. Jadi integral 0 kalau dia indefinite hasilnya C, kalau dia definite ada batasnya hasilnya adalah 0. Beda. Jangan dipukul rata, pokoknya kalau integral 0 jadinya 0, enggak. Ya, oke, thank you Louis. Ada pertanyaan untuk metode substitusi? Sebelum saya lanjut ke metode yang lain,